disebabkan karena usaha Pak Ustadz. Iya, Jadi iya. saya... Ya, artinya pas jatuh itu nanggung utang juga? Betul, nanggung Boleh hutang. tahu berapa jumlahnya? Ya banyak Pak Ustadz. Ada ratus juta? Lebih Pak Ustadz. Miliar? Hampir. Subhanallah. Ya sampailah ke situ. Allah, tahun itu lagi ya? Tahun itu betul Pak Ustadz. Tahun berapa kira-kira itu? 2012. Oh. Di saat itu juga orang tua saya tidak ada. Jadi serasa runtuh dunia ini gitu. Tapi ada rasa bersyukur. Saya cuma bilang, ya Allah, orang tua saya tidak melihat. Gitu. Tapi saya tahu sebetulnya Allah membuka hijab kalau jangan sampai saya membuat beliau tuh sedih. Perasaan tuh seperti itu aja gitu. Harus menyaksikan dari alamnya sana dengan izin Allah. Betul. Anaknya kuat, mantunya kuat. Masya Allah. Dan yang selalu membuat kekuatan saya itu adalah ketika orang tua saya menyampaikan Waktu masih hidup nih? Waktu masih hidup. Jangan pernah kamu menundukkan kepala kamu datang kepada orang lain atau kepada saudaramu. Demen nih, ini yang begini demen saya. Suka. Walaupun kamu lapar. Senang. Di saat itulah saya bangkit, saya bilang saya akan buktikan. Sa, bintang tamu kita kali ini tuh tipe orang yang gak bisa ngeliat orang lain susah. Gak mau sukses sendirian. Pengennya tuh sukses bareng-bareng. Orang di sekitarnya diajakin sukses bareng. Gitu Pak, keren banget dan itu mahal banget. Bahkan beliau ketika jatuh pun gak buruk sangka ke Allah. Malah menganggap, oh jatuh tuh karena Allah sayang sama kita. Kayak apa lanjutannya kita dengarkan ke bintang tamu. Siap, lanjut Bu Sundari. Iya, jadi di saat itu yang kami butuhkan adalah bukan untuk membayar hutang Pak Ustadz. Tapi bagaimana kita bisa bertahan hidup. Bertahan hidup tanpa kita tuh dikasihani. Paling anti untuk dikasihani. Gitu. Kita punya kemampuan, gitu, paling malas gitu. Kita mampu gitu. Jadi dulu sempat untuk bercandaan aja gitu. Miskin gue boleh sombong, tapi kayak gue gak bakal sombong. Gitu. Jadi orang gak pernah tahu Pak Ustadz, kami itu sedang susah. Jadi tetap jiwa kami itu jiwa yang saya akan seperti itu. Saya yakin dan terutama suami selalu mengingatkan kita pasti akan jauh lebih baik. Allahu Akbar. Beliau selalu di saat kejatuhan itulah justru kedekatan kami sebagai suami istri itu semakin erat Pak Ustadz. Dimana saya baru menyadari ternyata selama ini tuh saya belum menjadi istri yang baik. Dalam artian tentang kepatuhan Pak Ustadz. Jadi karena saya tuh merasa sebagai seorang pemimpin, terkadang cara berkomunikasi dengan suami itu mungkin menyakiti hati beliau. Dari situlah saya mulai tahu artinya patuh itu seperti apa. Jadi banyak sekali manfaatnya. Disitulah kami bisa sama-sama jatuh bangunnya itu benar-benar bersama. Dan benar-benar beliau tuh yang memberikan infus kepada saya, kita pasti bisa ngelewatin ini semua. Sallallahu alaihi wasallam. Dari berdagang gado-gado, dari Gado-gado ada sempet? Gado-gado Pak Ustadz, gado-gado, nasi uduk gitu kan. Kita bangun jam 2 pagi di saat kita benar-benar gak punya kendaraan Pak Ustadz. Jalan kaki kita ke pasar. Seorang GM ya, dulunya ya. Mau jualan gado-gado ya. Kita gak malu Pak Ustadz, karena orang tua kita tuh membekali ilmu selain dengan akhlak, tapi dengan ilmu. Pernah suatu ketika ibu saya tuh pernah bilang, Mbak, saya sebagai orang tua ingin sekali kamu mendapatkan pasangan yang kaya. Tapi ini dunia Mbak, dunia itu tempatnya susah dan tempatnya senang. Allah. Tempatnya kenikmatan, tempatnya juga ujian. Kalau kamu mau nikmat selamanya nanti di surga. Tapi kalau selamanya, kamu mau susah selamanya yaitu di neraka. Tapi kita masih hidup di dunia Mbak, kamu harus bisa melewati di mana masa senangmu, tapi kamu juga harus siap di mana masa susahmu. Jadi orang tua memberikan bekal berupa ilmu pengetahuan, keterampilan. Jadi saya sudah terbiasa untuk tidak semuanya menyuruh orang, tapi saya bisa melakukan semuanya sendiri gitu. Bukan berarti sombong, tapi mampu. Kita mampu. Nah dari gado-gado, uduk, itulah yang kemudian menjelma menjadi resto. Betul Pak Ustadz. Memang beda. Jadi dari tetap beda, betul. Keinginan untuk lebih baik lagi. Saya punya cita-cita, kepengen sekali punya. Ibu saya itu dari dulu memang hobi memasak, diturunkan kepada putrinya beliau gitu, betul. Jadi
ingin ya rasanya membahagiakan orang tua dengan meneruskan cita-citanya. Iya, iya, Seperti iya, itu. Dan alhamdulillah selalu setiap saat selalu berdoa, nggak apa-apa sekarang ini saya jadi tukang nasi uduk. Nggak apa-apa saya sekarang ini jadi tukang gado-gado. Tapi suatu saat saya punya gedung bagus untuk punya restoran. Nah, cerita umroh tuh dari situ? Ngumrohin keluarga besar dari situ? Betul Pak Kok Ustadz. bisa ya? Berapa orang kalau boleh tahu? Kurang lebih total hampir 30 orang lebih. Hei, bercanda. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sampai kaget, Papa. Widih. Berarti ini udah lunas dong ya utang ya? Alhamdulillah Pak Ustadz. Iya. Allah yang Oke, membayarnya. Iya betul, Tapi betul. kalau boleh tahu dari awal jatuh kemudian merintis sampai akhirnya bisa bangkit itu berapa tahun butuhnya? Kurang lebih dari 2012, 5 tahun. 5 tahun. Worth it lah ya. Banyak mukjizat-mukjizat, maksudnya kebaikan-kebaikan yang Allah berikan. Jadi apa yang kita jalani, hidup kita jalani itu kan sudah qadarullah ya Pak Ustadz. Saya selalu ingat, nggak usah nasib kita, daun jatuh saja sudah Allah tentukan. Gitu. Jadi saya yakin, apalagi suami selalu mengingatkan, beliau selalu mengingatkan setiap pulang sholat Jumat, setiap mendapatkan tausiah pasti di-share ke saya. Gitu. Kamu jangan pernah takut, jangan pernah ragu kepada siapa kamu berbuat baik, jangan pernah memilih kamu berbuat baik. Dan memang hasilnya seperti itu. Jadi alhamdulillah saya juga bersyukur punya kedua orang tua yang luar biasa. Inspirasi banget. Orang tua masih ada? Semua sudah tidak ada Pak Ustaz. Allah. Mudah-mudahan Allah Amin. jadikan alam kubur surganya. Amin. Amin, amin. Terus karyawan dimotivasi terus katanya ya, buat jangan jadi karyawan terus. Betul. Jadi dari awal Hebat ya. saya sampaikan kepada mereka, saya tidak mencari orang yang pintar. Tapi saya mencari orang yang mau berubah, saya mencari orang yang mau belajar. Apapun yang kalian inginkan dari saya, ilmu yang saya miliki, semua tanpa terkecuali saya share. Chef saya itu, mereka bukan berasal dari berpendidikan chef Pak Ustadz. Tapi benar-benar ibu Pengen rumah belajar. tangga. Ya, pengen belajar. Bahkan tidak bisa masak sama sekali. Kalau ibarat kata masak air, gosong Pak Ustadz. Masak air aja habis ya. Saya bilang, kalau kamu mau belajar, ayo. Ya. Saya berikan metode di mana semua orang yang tidak bisa, pasti akan bisa. Tadi aku juga sempat tahu sedikit cerita dari beliau, katanya hijrah ya. Dari yang pekerjaan yang lama, tapi bukan cuma hijrah pekerjaan. Dari nggak berhijab jadi hijab. Oh, dulu nggak berhijab? Dulu tidak Pak Ustadz. Jadi pada saat itu yang seperti saya sampaikan tadi,